Oke, ya. Untuk pertemuan pertama pada hari ini, eh, saya akan mengenalkan silabus kita untuk PSC Matematika dan juga kita akan membahas tentang topik pertama kita. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, ini dia. Jadi, untuk TSC Matematika akan ada berapa kali pertemuan ini ya? 5, 10, 14 kali pertemuan ya, adik-adik. Ada 14 kali pertemuan di mana akan membahas 5 topik yang berbeda. Ada aljabar, teori bilangan, kombinatorika, geometri, dan kalkulus. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan diktat pembinaan Olimpiade Matematika Materi Dasar. Jadi saya mengacu pada referensi ini ya adik-adik untuk bagi yang ingin membuka materinya di sana juga boleh, atau membuka materinya melalui Google Classroom yang sudah saya berikan juga boleh. Jadi ada di dua tempat itu. Apa ada di sini yang udah pernah membuka diktat ini, diktat pembinaan ini? Jadi ini tuh sekadar informasi diktat pembinaan ini tidak terbatas hanya untuk Olimpiade Matematika SMA saja, tetapi SMP juga bisa. Jadi diktat pembinaan Olimpiade ini dipakai untuk semua jenjang Olimpiade Matematika ya adik-adik. Dan kita toolsnya akan menggunakan Zoom dan Google Classroom ya, di mana saya akan membagikan materi kita di situ. Nah, untuk hari Senin kita akan membahas aljabar satu pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pemfaktoran dan penguraian, nilai mutlak, fungsi, barisan, dan deret. Kemudian minggu depan, aljabarnya kita akan membahas tentang polinomial atau suku banyak, petak samaan, persamaan, dan sistem persamaan. Kemudian untuk hari Selasa, kita akan membahas teori bilangan materi yang pertama, yaitu antara lain sistem operasi bilangan bulat, FPB, KPK, dan uji habis dibagi, faktor positif, serta eh, operasi keterbagian, sifat-sifat keterbagian. Kemudian untuk minggu depannya, kita akan membahas teori bilangan kedua, yaitu kongruensi atau kekongruenan, bilangan bulat, rasional, dan bilangan prima, bilangan kuadrat sempurna, serta fungsi tangga atau Schelling. Untuk hari ketiga, yaitu Rabu, kita akan membahas kombinatorika yang pertama, antara lain prinsip pencacahan, binomial Newton, kejadian, dan peluang kejadian. Kemudian untuk kombinatorika yang kedua, kita akan membahas Pigeon Hole Principle, prinsip inklusi-eksklusi, peluang kejadian majemuk, dan statistika dasar. Kemudian untuk geometri satu, kita akan membahas tentang garis, segitiga, segi n beraturan, dan trigonometri dasar. Sedangkan untuk geometri yang kedua, minggu depannya, kita akan membahas dalil-dalil pada segitiga, lingkaran, bidang tiga dimensi, serta transformasi geometri. Kemudian hari Jumat, kita akan membahas kalkulus. Kalkulus ini sebenarnya adik-adik gak masuk ke dalam materi Olimpiade. Cuman karena mostly adik-adik di sini jenjangnya SMA, saya akan mengajarkan juga materi kalkulus karena SMA itu kita belajar kalkulus ya. Eh, kita akan belajar tentang limit dan kontinuitas, turunan dan aplikasi turunan, dan untuk minggu depannya, kalkulus 2 kita akan membahas integral, aplikasi integral, serta vektor dasar. Kemudian pada setiap hari Sabtu, saya akan membagikan evaluasi ya, eh, kecuali minggu ketiga. Minggu ketiga, hari Senin sampai Kamis, kita akan membahas latihan soal dengan topik yang berbeda-beda. Dan juga akan ada diskusi terbuka. Dan untuk evaluasi akan diadakan setiap akhir minggu, di mana deadline-nya adalah minggu malam, hari minggu malam, dan saya akan memberikan beberapa soal adik-adik mengerjakan dan mengumpulkannya di Google Classroom. Kemudian nanti saya akan memberikan nilai dan juga feedback kepada adik-adik sekalian. Di sini masih ada yang kurang jelas untuk materinya atau sudah jelas? Kalau sudah jelas boleh bikin emot thumbs up, emot jempol ya. Eh, kalau saya kecepatan boleh dibilang ya di chat, oke? Ya. Untuk adik-adik yang mengalami kendala jaringan atau kendala waktu, bisa dikonfirmasi kepada saya melalui WhatsApp. Dan juga saya akan melakukan eh, absensi setiap harinya ya, supaya kita bisa menilai partisipasi adik-adik di dalam acara TSC kali ini. Nah, saya akan absensi dulu ya. Nur Harista hari ini kan Nur Harista izin ya. Baik, terima kasih.
Rista dan Joel hari ini. Oh, Joel ada di sini ya? Oh, udah join ya. Oke, saya izin absensi ya adik-adik. Pertama, Brian, Brian ada ya, hadir. Oke, kemudian Nicholas Albert Horatio hadir. Oke, Ivan Bancin tadi udah hadir ya? Oke, hadir. Ya, kemudian Joel hadir. Ada Josafat. Oke, Josafat nggak hadir ya. Lihwa hadir. Nur Harista nggak bisa hadir. Ronald eh, nggak bisa hadir. Theo hadir ya. Theo hadir. Roy nggak hadir. Himima hadir. Oke. Kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, yaitu materi aljabar. Oke, saya akan buka materinya ya. Bentar. Sorry, ada kendala sedikit. Kok ini nggak bisa ya? Oke, udah kelihatan screen saya hari ini? Ini udah kelihatan? Ye, memakai Oke. aku ini. Untuk aljabar kali ini kita akan mulai dengan pemfaktoran dan penguraian. Jadi, apa itu pemfaktoran? Pemfaktoran itu adalah kalau kita punya suatu ekspresi aljabar, kita kita bagi dia ke dalam, kita pecah-pecahkan sehingga nanti dia akan bisa menjadi dalam suatu bentuk perkalian, gitu ya. Sedangkan kalau penguraian ada suatu bentuk perkalian, kita pecahkan menjadi eh, menjadi bentuk yang sederhana. Nah, ada beberapa sifat-sifat yang sangat umum dipakai dalam Olimpiade Matematika. Antara lain di sini saya sudah menuliskan beberapa. Ada selisih kuadrat. Selisih kuadrat itu yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat adalah x tambah y dikali x kurang y. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar ini ya. Ini adalah hukum selisih kuadrat, teorema selisih kuadrat. Kemudian yang kedua ada x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 sama dengan x kurang y dikali x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat. Ini juga sering sekali keluar di soal-soal di soal-soal Olimpiade. Begitu juga dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3. Ya, jadi secara umum bisa kita bentuk bahwa a pangkat n dikurang b pangkat n, di mana n ini adalah bilangan bulat. eh, Inilah bentuk umum dari x pangkat 3 kurang y pangkat 3. Karena di sini kan pangkatnya kan masih bilangan bulat ya, 3. Sedangkan di sini kita sudah ubah dia pangkatnya ke dalam bentuk umum, yaitu n. A pangkat n dikurang b pangkat n adalah a kurang b dikali a pangkat n kurang satu, a pangkat n kurang 2b, titik artinya dia akan mengikuti pola seterusnya sampai AB pangkat N kuadrat tambah B pangkat N kurang satu. Misalnya nih, kita punya A pangkat 4 dikurang B pangkat 4. Berarti kan A pangkat 4 dikurang B pangkat 4, kita tinggal ubah menjadi A kurang B dikali A pangkat N kurang satu, berarti N-nya tadi 4, berarti A pangkat 3 ditambah A pangkat 2B ditambah AB pangkat 2 ditambah, sorry, ditambah A pangkat 3B ditambah A pangkat 2B pangkat 2 ditambah AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Jadi nanti dia akan berkurang, jadi yang A-nya akan berkurang satu demi satu, sedangkan yang B-nya pangkatnya akan semakin bertambah, gitu ya. Sedangkan untuk A pangkat N ditambah B pangkat N, itu adalah A tambah B dikali A pangkat N kurang satu dikurang
A tambah A pangkat N kurang 2B ditambah seterusnya dikurang A B pangkat N kurang 2 ditambah B pangkat N kurang satu. Jadi di sini pangkat apa tandanya berubah-ubah dari minus plus seperti itu ya. Misal contoh, kita buat di sini contoh. Contoh, misalnya seperti ini. Eh A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 sama dengan A tambah B dikali. Nanti slide yang lengkap akan saya bagikan juga ya. A pangkat 3 ditambah A pangkat 2B, sorry, A pangkat 2B ditambah, waduh, ditambah A B pangkat 2 ditambah B pangkat 3 tutup kurung, seperti itu. Jadi, hanya di sini pangkatnya berkurang perlahan-lahan dari 3 2 1 hingga 0. Sedangkan yang B bertambah, mulai dari 0 1 2 dan 3. Seperti itu. Sampai sini adik-adik ada paham atau ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas, oke, saya lanjut ya. Kemudian untuk X tambah satu X plus minus satu Y plus minus satu Z plus minus satu itu nanti kalau kita uraikan, dia akan menjadi XYZ plus minus XY plus minus XZ plus minus YZ plus plus X plus Y plus Z plus minus satu. Artinya apa di sini plus minus? Jadi kalau kalau kita ubah plusnya menjadi minus, misalnya X minus satu X minus Y minus satu Z minus satu ini juga berubah jadi minus gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan apa tandanya. Kalau plus kita ubah jadi plus, kalau minus kita ubah jadi minus. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini, X pangkat 4 tambah Y 4 kali Y pangkat 4 sama dengan X kurang Y kuadrat tambah Y kuadrat dikali X tambah Y kuadrat, X tambah Y dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Ini adalah, namanya ini adalah identitas Sophia-Germain. Sophia-Germain identity, oke. Ini juga sangat sering keluar di soal Olimpiade. Sophia-Germain identity. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh dari identitas yang sering keluar di soal-soal. Kemudian ada X tambah Y tambah Z kuadrat. Ini adalah operasi penjumlahan tiga bilangan yang sembarangan, kemudian dikuadratkan. Seperti itu. Hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2 dikali XY, 2XZ tambah 2YZ. Jadi ini adalah perkalian dari sembarang dua buah bilangan. Begitu ya. Kemudian X plus minus Y pangkat 3, sama seperti tadi juga, plus minusnya kita ubah menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita ingin dia eh, plus, kita ubah jadi plus. Kalau kita ingin dia minus, kita ubah jadi minus. Jadi, misalnya X minus Y pangkat 3, D-nya sama dengan X pangkat 3 minus Y pangkat 3 minus 3XY dikali X kurang Y. Ada nggak yang bisa membuat kalau X plus Y pangkat 3 jadi apa? Ada nggak satu orang yang bisa buat gimana? Tadi kan kalau minus kita ubah jadi minus ini semuanya kan. Kalau plus berarti gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Eh Lihua bisa? Izin menjawab, Bang. Ya. Jika plus dia, tanda minusnya itu diganti jadi plus. Oke, mantap. Oke, bagus. Berarti benar ya. Berarti X plus Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah 3XY kali X tambah Y. Oke, mantap. Kemudian eh, sifat berikutnya adalah akar. Akar A plus minus akar B sama dengan akar A plus B. Ini tetap plusnya, selalu plus. Yang berubah itu ini. Plus minus 2 akar AB. Perkalian. Ini mungkin udah sering keluar kalau di soal-soal SMA. Seperti itu ya. Kemudian ini ada binomial Newton, binomial identity, di mana AX tambah BY pangkat N sama dengan, ini adalah, kalau jadi lihat ada simbol seperti ini, terus ada N0, itu adalah lambang kombinasi. Kombinasi dari N0. Kombinasi itu adalah kombinasi dari, sorry, ini kukup dulu ya.
Kombinasi dari N0 sama dengan N faktorial dibagi N kurang nol faktorial dikali nol faktorial. Itu. Jadi, eh, kalau kita ganti jadi CNR aja coba ya. Kita ganti jadi R. Ini jadi N kurang R faktorial. Ini nanti akan lebih banyak dipakai di soal-soal kombinatorika. Sifat kombinasi ini. Nah, ini juga nanti, ini sebenarnya mirip dengan yang ini tadi ya. Yang ini, hanya saja bedanya dia, di sini dia pangkatnya akan selalu berkurang. Dan yang ini akan selalu bertambah. Yang ini kan berkurang dari N-1, N-2, hingga nanti dia pangkat nol. Sedangkan yang BY, dia dari nol hingga nanti dia BY pangkat N, endingnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir adalah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3 dikurang 3XYZ adalah ini, panjang ya. Nah, ini mungkin jarang dipakai, tapi salah satu yang berguna, untuk beberapa soal bisa berguna, kayak gitu. Nah, kita akan mengerjakan beberapa soal terkait dengan pemfaktoran dan penguraian. Di sini udah ada 4 soal. Kita coba kerjakan satu persatu ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika, bentar, saya ambil dulu sele-sele saya, bentar. Oke, I'm back. Jika X tambah Y ditambah 3XY, 3 akar XY, X plus Y, sama dengan 18, dan X kurang Y, dikurang 2 akar X kurang Y sama dengan 15, maka XY adalah, ini soalnya. Oke, kita akan menyelesaikan. Nah, kita anggap bahwa, sorry, kita anggap bahwa X plus Y, ini adalah X plus Y itu adalah, kok gini sih? Oke, anggap bahwa X plus Y itu sama dengan A, dan X minus Y itu adalah B. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita kan udah kita misalin nih, A sama B gitu ya. Sorry, bukan X plus Y ya. Akar, akar X plus Y dan akar X min Y ya. Akar X min Y adalah AB. Gitu ya. Adik-adik di sini sudah belajar persamaan kuadrat kan ya? Nah, berarti kalau kita misalkan seperti ini, maka kita tahu bahwa A, X tambah Y kan A ya. Berarti, sorry, akar X tambah Y kan A. Berarti X plus Y adalah A kuadrat ya. A kuadrat ditambah 3A sama dengan 18. Gitu ya. A kuadrat. Hmm, aduh, kenapa harus gini ya? Kuadrat, kita kerjakan lagi. A kuadrat plus 3A kurang 18 sama dengan 0. Kemudian, maka kita tahu bahwa kita lakukan pemfaktoran. Pemfaktoran menggunakan persamaan kuadrat. Apakah adik-adik ada yang familiar dengan persamaan kuadrat di sini? Kalau belum familiar, akan saya kasih tahu caranya, yaitu kita cari bilangan yang kalau dikalikan minus 18, kalau dijumlahkan 3. Bilangan tersebut adalah 6 dan minus 3. Ya, 6 plus minus 3 itu kan 3. Kemudian 6 kali minus 3, minus 18. Seperti itu ya. Maka kita buat A plus 6 dikali A minus 3. Ya, sama dengan 0. Maka, ya kenapa ini? A sama dengan minus 6 dan A sama dengan 3 gitu ya. Jadi ada 3 penyelesaian. Ada 2 penyelesaiannya. A sama dengan minus 6 dan A sama dengan 3.
Nah, yang mana kita pilih? Yang kita pilih adalah yang tiga. Kenapa yang tiga? Karena kita tahu bahwa nilai akar tidak mungkin negatif. Nilai nilai akar tidak mungkin negatif. Sehingga kita tahu bahwa X plus Y haruslah sama dengan 6. Sorry, 3. Ya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa B kuadrat, gitu ya. B kuadrat kan X kurang Y itu B ya. Akar X kurang Y kan B. Artinya X kurang Y berarti sama dengan B kuadrat. B kuadrat dikurang 2B sama dengan 15. Gitu ya. Maka kita tahu bahwa B kuadrat kurang 2B kurang 15 sama dengan 0. Oke. Eh, Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan seperti yang tadi. Eh, Apakah adik-adik bisa menemukan bilangan apa yang kalau dikalikan itu minus 15, kalau dijumlahkan dia minus 2? Ada yang bisa jawab? Sorry, kenapa? Ya, Ivan? Atau Lima siapa dikali yang bisa? tiga kak. Minus 5 dikali 3. Oke, benar. Berarti B kurang 5 dan B tambah 3. Oke, mantap. Oke, mantap Joel. Kemudian eh, kita tahu berarti kita dapat penyelesaiannya B sama dengan 5 dan B sama dengan minus 3. Kita pilih yang mana? 5 atau minus 3? Kita Lima. pilih yang 5. Oke, benar. Karena akar tidak mungkin negatif ya. Karena akar harus positif. Karena bilangan kuadrat itu kan positif ya. Satu kuadrat satu. Minus satu kuadrat juga satu. Maka tidak mungkin akar itu negatif. Akar minus satu nilainya kan nggak ada ya. Sehingga X kurang Y harus sama dengan 5. Oke, sekarang kita sudah dapat X plus Y, X minus Y. Maka kita gunakanlah persamaan dua variabel. Menggunakan SPLDV didapatkan berapa nilai X? X sama dengan, kita jumlahkan X plus Y sama dengan 3 dengan X min Y sama dengan 3. Kalau kita jumlahkan kedua persamaan, kita dapatkan 2Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 4. Dan X sama dengan minus 1. Benar gak? Kebalik kayaknya. 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 4, dan X sama dengan, atau Y, kalau dikurang, kalau di kalau dijumlahkan, oh 2X sama dengan 8, X sama dengan 4, Y sama dengan minus 1, sorry. Oke, mantap ya, berarti XY sama dengan, maka XY sama dengan minus 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, sorry, artinya saya ada kesalahan. Kita pilih X tambah Y sama dengan, oh sorry, nilai A kan sama dengan 3 ya. Berarti X tambah Y bukan 3. Harusnya X tambah Y adalah 3 kuadrat. Oke, 9 ya. Ya, ini juga X tambah X kurang Y 5 kuadrat, yaitu 25. Oke, salah saya. Maka kita dapatkan X adalah, kalau kita jumlahkan, 2X sama dengan 34. X-nya 17, dan Y-nya adalah, eh, biar dapat 9 berarti minus 8. Sehingga X, Y adalah 17 kali 8. 17 kali 8, 6, 80. 136. Oke, pas kayak. Ya pas, oke, 136 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sejauh ini adik-adik masih paham? Oke, Masih. kalau oke kita lanjut ya. Himpunan semua X yang memenuhi X kurang 1 pangkat 3 ditambah X kurang 2 pangkat 2 sama dengan 1.
Nah, untuk mengerjakan soal ini harus kita jabarkan, ya. Harus kita jabarkan menggunakan binomial Newton. Itu ini, binomial ini ya. Kita tahu kan cara cara memfaktorkan ini. Ya. Kita faktorkan dulu. X kurang satu pangkat 3. X kurang satu, sorry, pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 3X kurang satu. Gitu ya. Ini dapat dari mana? Kita gunakan sifat yang ini. Kita tahu kan kalau menggunakan binomial Newton kan berarti nanti jabarannya jadi 1, 3, 3, 1 gitu ya. 1, 3, 3, 1. Maka 1 dikali X pangkat 3 dikali -1 pangkat 0. X pangkat 3 ya. Terus 3 dikali X pangkat 2 dikali -1 pangkat 2. 3X kuadrat. Oh, sorry. 3 dikali X pangkat 2 dikali -1 pangkat 1. -3X kuadrat. 3 dikali X dikali -1 pangkat 2. 3X. Dan terakhir -1 pangkat 3 -1. Oke. Kemudian, ribet pakai equation ini ya. X kurang 2 kuadrat. Ini gampang sekali ya. Berapa? X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4. Oke. Maka kita gabungkan seluruh ekspresi aljabar menjadi apa? Menjadi X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 3X kurang satu tambah X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan satu. Ya, udah kita gabungkan semua. Kemudian kita satukan masing-masing yang sejenis. X pangkat 3 -3 ditambah -3X kuadrat tambah X kuadrat menjadi -2X kuadrat. Oke. 3X kurang 4X minus X. -1 tambah 4 kurang satu. Satunya kita pindahin. Kita pindahin. Tambah 2 sama dengan nol. Oke? Sampai sini paham? Sejauh ini ada yang ketinggalan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita jabarkan masing-masing ya. Kita bagilah masing-masing ke dalam kita faktorkan ya menjadi kalau kita faktorkan persamaan ini jadinya bisa kita bagi dalam dua. X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang X tambah 2. Gitu ya. Sama nol. Oke? Kemudian kita jabarkan lagi. Yang pertama kita bisa ubah jadi X kuadrat dikali X kurang 2, ya kan? Dikurang 1 dikali X plus 2. Eh, X min 2. Sebentar Ini bang, ada kesalahan. aku Kenapa? itu kalau min min kali x, oh oke oke diubah ya, Ya, sorry. Tadi ada kesalahan. Iya. oke oke. Min kali X, minus kali -2 jadi plus 2. Oke? Sehingga ini jadi, kita keluarkan jadinya dibalik tandanya. Oke? Minus jadi plus, plus jadi minus. Sama dengan nol. Oke? Kemudian, ini kita kita kan bisa kumpulin ya. X kurang 2 sama X kurang 2 gitu ya. Kita bisa kumpulin jadi X kuadrat, X kuadrat dikurang satu dikali X kurang 2, ya kan? Sama dengan nol. Nah, kemudian X kuadrat kurang satu tadi apa? Kita kan bisa pakai hukum apa? Selisih kuadrat ya. Aturan selisih kuadrat. X kuadrat kurang satu adalah X kurang satu dikali X tambah satu dikali X kurang 2 sama dengan nol.
Sehingga didapatkan bahwa X sama dengan 1, seperti ini, X sama dengan minus 1, dan X sama dengan 2. Oke, sampai sini paham adik-adik? Kalau paham, silakan jempolnya lagi, bisa dibuat. Kalau saya kecepatan atau terlalu lambat, misalnya, boleh dikasih tahu ya. Oke, minus 5 dan plus 3. Ini apa ini? 1954. Oh, udah lama kali ya. Minus 5 dan plus 3. Oh, oke. Tadi ya. Iya, oke. Ini minus 5 dan plus 3. Kita lanjut ya. Tentukan semua bilangan real X yang memenuhi X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 4X tambah 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan, ini kan ada suatu kemiripan ya dengan salah satu ekspresi aljabar. Nah, kalau adik-adik hafal eh, aturan dari binomial Newton, dia kan satu, satu, satu. X pangkat 2 kan satu, 2, 1 gitu ya. X pangkat 3, 1, 3, 3, 1. X tambah Y pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Ini kan mirip ya. X pangkat 4 itu kan, kalau kita tahu X kurang 1 pangkat 4, ini kan sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 4X tambah 1. Gitu ya. 1, 4, 6, 4, 1. Aturannya gitu. Oke? Sehingga kan mirip ya. Cuman di sini kita ada kekurangan 1 X kuadrat gitu ya. Maka yang di atas itu, persamaan di atas, bisa kita ubah menjadi apa? Bisa kita ubah menjadi eh, X kurang 1 pangkat 4 dikurang X kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 0. Oke? Karena X kurang 1 pangkat 4, X kuadratnya 6. Koefisiennya 6. Sedangkan sini koefisiennya 5. Maka kalau kita kurangi X kuadrat, koefisiennya jadi 5, seperti yang di atas. Oke? Sampai sini paham? Ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Kita gunakan selisih kuadrat. Sehingga menjadi, kita gunakan selisih kuadrat tadi ya. Salah pencet mulu. Selisih kuadrat, sehingga nanti akan menjadi X kurang 1 kuadrat kurang X dikali X kurang 1 kuadrat tambah X sama dengan 0. Oke? Sampai sini paham? Oke, masih di sini semua ya. Oke, mantap. Sekarang kita jabarkan masing-masing kedua ekspresi ya, yang kiri sama yang kanan. Yang kiri ini akan menjadi X kuadrat dikurang 2X tambah 1 kurang X. Ya, ini kita jabarkan kan X kurang 1 kuadrat jadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Sedangkan yang kanan itu X kurang 1 kuadrat menjadi X kuadrat, aduh, X kuadrat, ya, kurang 2X tambah 1 tambah X sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Tapi ini, oke, sama dengan 0 ya. Kita jabarkan lagi menjadi
X kuadrat kurang 3X tambah 1 dikali X kuadrat kurang X tambah 1 sama dengan 0. Oke? Kemudian kita akan cari, berarti kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya ada dua. Dua. Yaitu yang persamaan di sebelah kiri ini sama dengan 0. Atau sama yang sebelah kanan yang jadi sama dengan 0. Oke? Pertama kita kerjakan yang ini dulu. Maka berdasarkan kita pakai rumus ABC ya. Pakai rumus ABC, kita cari X12-nya menjadi X12-nya menjadi apa? Minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Gitu ya. Oke, atau sama dengan minus B kita masukin berarti 3 ya. 3 plus minus akar dari B kuadrat minus 3 kuadrat 9 dikurang 4 kali 1 kali 1 4. Oke, per 2 dikali 1 2. Oke, sama dengan berarti jawabannya adalah 3 plus minus akar 5. Berarti 3 plus akar 5 per 2 sama 3 minus akar 5 per 2. Akar 5 per 2. Ini nggak bisa disederhanain lagi ya. Oke, akar 5. Sampai sini paham semuanya? Untuk yang ini? Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, yang itu yang ini. Nah, yang ini kita bisa kerjain lagi kayak tadi. Menggunakan rasa apa? Rumus ABC ya. Rumus ABC-nya adalah kita masukin lagi. Pasti udah familiar dengan rumus ABC ya. Minus B, minus satu, minus minus satu jadi satu, plus minus satu dikurang 4 kali satu kali satu 4. Nah, ini minus ya. Sehingga dia kan satu kurang 4 negatif 3 ya. Sehingga menjadi, kita copy dulu, satu plus minus akar negatif 3. Nah, ini kan tidak bisa, tidak real. Penyelesaiannya tidak real. Karena akar tidak boleh negatif. Oke? Tidak boleh negatif. Oke. Jadi penyelesaiannya jawabannya adalah 3 plus 5 plus minus akar 5 per 2. Jadi jawabannya 3 plus akar 5 per 2 ataupun 3 minus akar 5 per 2. Sampai di sini ada pertanyaan terkait soal ini? Semua aman? Aman. Oke. Kalau sudah aman, saya lanjut ya. Nanti penyelesaiannya boleh lihat di recording ataupun di file saya ini. Oke. Nah, soal terakhir untuk materi ini. W dan Z adalah bilangan kompleks yang memenuhi W kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 7. Dan W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 sama dengan 10. Nilai terbesar yang mungkin dari W tambah Z adalah, nah, apakah ada ide yang terfikirkan untuk mengerjakan soal ini? Sebenarnya ada banyak sekali cara ya untuk menyelesaikan soal ini, tapi saya akan memberikan suatu cara yang mungkin bisa mempermudah adik-adik. Anggap bahwa kita misalkan bahwa P tambah Z sama dengan A. Soalnya saya suka pakai pemisalan di setiap soal-soal. Oke? Kita tahu kalau W berdasarkan sifat yang tadi ya.
Kalau kita dapatkan dari sifat-sifat di atas, W tambah Z kuadrat sama dengan W kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2WZ. Oke? Nah, W kuadrat tambah Z kuadrat kan sama dengan 7 ya. Sekarang kita dapatkan bahwa A kuadrat sama dengan 7 ditambah 2WZ. Oke? Sehingga kalau kita otak-atik dia, WZ menjadi A kuadrat kurang 7 per 2. Gitu ya. Oke? Karena kita pindahin 7-nya ke sini, jadi A kuadrat kurang 7 sama dengan 2WZ, sehingga WZ jadi A kuadrat kurang 7 per 2. Oke, paham? Sampai sini adik-adik mengerti? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sekarang W tambah Z pangkat 3. W tambah Z pangkat 3. Sama dengan, kalau menggunakan sifat yang tadi, W tambah Z pangkat 3 sama dengan W tambah Z sifat yang ini ya. Kita pakai sifat yang ini. X plus minus, sorry, bukan yang ini. Iya, yang itu, sorry. Itu betul yang ini. X plus Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 plus 3XY kali X tambah Y. Kita copy aja, biar gak ribet. Oke, W tambah Z pangkat 3 sama dengan, ini kenapa ada ininya? Oke, sama dengan W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ditambah 3WZ dikali W tambah Z. Oke, sehingga kita dapatkan A pangkat 3, oke, sama dengan W pangkat 3 tambah Z pangkat 3, kita dapatkan 10 ya. 10 ditambah 3 dikali WZ. WZ bisa kita ubah menjadi ini. A kuadrat dikurang 7 per 2. Oke, dikali W tambah Z. W tambah Z adalah A. Gitu ya. Oke, mantap. Udah banyak kita ubah persamaannya. Setelah kita otak-atik, bisa kita kali 2 semuanya ya. Kita kali 2 semua semua ruas menjadi 2A pangkat 3 sama dengan 20 ditambah 3 dikali A kuadrat kurang 7 dikali A. Gitu. Oke. Sehingga menjadi 2A pangkat 3 sama dengan 20 ditambah 3A pangkat 3 dikurang 21 A. Oke. Kita setelah itu kita pindahkan semua ke ruas kanan lah ya. Ke kiri aja semua. Ke kiri minus A pangkat 3 atau ke kanan deh. Ke kanan lebih enak. A pangkat 3 kurang 21A ditambah 20 sama dengan 0. Oke, kita dapatkan. Nah, jika kita memasukkan nilai A sama dengan 1, nah, kalau kita masukkan A sama dengan 1, apa yang terjadi? Berapa nilai dari persamaan ini? Ada yang bisa jawab nggak? Berapa nilai dari A pangkat 3? 1 pangkat 3 kurang 21 kali 1 tambah 20. Ya, nol kan? Nol, Ya, Bro. betul. Didapatkan nilainya adalah 0. Oke? Sehingga karena nilainya 0, maka salah satu faktornya adalah A minus 1. Oke?
Kenapa A minus 1? Karena A kurang 1 bisa menyebabkan nilai tersebut menjadi nol. Kan A kurang 1 sama dengan nol, menyebabkan A sama dengan 1. Kalau kita masukkan satu ke dalam persamaan, nilainya menjadi nol. Sehingga salah satu faktornya adalah A minus 1. Kemudian, kita lakukan pembagian persamaan ini dengan, nah, di sini udah tahu ya cara membagikan aljabar menggunakan pembagian bersusun ya. Dengan ini. Gimana cara melakukan di sini ya? Mungkin bisa kita draw aja kali ya. Atau langsung aja kita lakukan pembagiannya ya. Didapatkan, kalau kita bagikan, didapatkan hasilnya adalah A kuadrat plus A. Apa ada yang belum tahu cara membagikan menggunakan ini? Menggunakan pembagian bersusun untuk aljabar. Jadi nanti tinggal kita bagikan ini bagi A kurang satu gitu ya. Kayak pembagian biasa aja. Misalnya dimulai dari A kuadrat, kalikan ke A minus 1. A pangkat 3 kurang A pangkat 2. Kurangkan, dapatkan sekian-sekian. Nanti kita kerjakan sampai akhir, didapatkanlah jawabannya A kuadrat plus A minus 20. Dimana kalau kita jabarkan lagi menggunakan persamaan kuadrat, ini menjadi A kurang 4 dikali A tambah 5. Oke, A kurang 4 dikali A tambah 5. Sehingga didapatkan ada tiga kemungkinan nilai A. A sama dengan 1, A sama dengan 4, A sama dengan minus 5. Ada tiga kemungkinan ya. Setelah didapatkan tiga kemungkinan, nilai A terbesar adalah 4. Sehingga jawabnya adalah 4. Karena A tadi adalah W tambah Z. Nilai terbesarnya adalah 4. Oke, sejauh ini adik-adik paham untuk soal nomor 4? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan membahas nilai mutlak. Nah, untuk setiap bilangan real A, nilai mutlak dapat dinyatakan dalam apa garis tegak seperti ini namanya absolut, absolut A. Didefini, didefinis- Didefinisikan sebagai mutlak A adalah A jika A lebih dari sama dengan nol dan minus A jika A kurang dari nol. Misalnya, kalau A-nya sama dengan 7, berarti mutlak A adalah 7. Tetapi, kalau A ada sama dengan minus 7, mutlak A sama dengan 7. Artinya nilai mutlak akan selalu positif. Kalau dia positif, nilai mutlak adalah nilai bilangan tersebut. Sedangkan kalau nilainya negatif, nilainya adalah kebalikan dari bilangan tersebut. Positifnya. Misalnya kalau dia minus 7, berarti mutlaknya 7. Seperti itu. Jadi akan selalu positif nilainya. Adik-adik pasti sudah mempelajarinya di sekolah ya. Berikut ada beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak. Jika P dan Q bilangan real, maka mutlak P akan selalu lebih dari nol. Ya. Kemudian, mutlak dari negatif P akan sama dengan mutlak dari P. Jadi misalnya mutlak minus 7 akan sama dengan mutlak dari 7. Kemudian, mutlak dari P dikali Q akan sama dengan mutlak P dikali mutlak Q. Karena nilai mutlak akan selalu positif ya. Jadi pasti nilai dari perkaliannya akan selalu positif setelah dimutlakkan. Kemudian ada suatu sifat teorema segitiga kita tahu bahwa mutlak P ditambah Q akan kurang dari mutlak P ditambah mutlak Q. Ini akan sering dipakai dalam beberapa sifat-sifat ketidaksamaan, ketaksamaan, dan juga sering digunakan dalam dalil-dalil pada segitiga. Karena untuk setiap segitiga, kita tahu bahwa panjang dari suatu sisi itu gak boleh sama dengan jumlah dari dua sisi lainnya, gitu ya. Sehingga mutlak dari P tambah Q kurang dari sama dengan mutlak P tambah mutlak Q. Kemudian jika diketahui bahwa eh, mutlak dari suatu fungsi kurang dari P, maka nilai mutlak tersebut berada di antara minus P dan P.
Dan jika fx lebih dari p, maka mutlak tersebut nilai-nilainya adalah bisa kurang dari negatif p atau lebih dari p. Jadi ini penyelesaiannya hampir mirip dengan persamaan kuadrat. Oke? Mirip dengan persamaan kuadrat. Kalau dia kurang kurang dari di antara, kalau dia lebih dari, nah grafiknya dia ke kiri dan ke kanan. Kurang dari negatif P, lebih dari P. Gitu. Nah, sampai sini materinya udah paham belum adik-adik? Untuk materi nilai mutlak. Atau ada yang belum pernah baru mendengar nilai mutlak? Karena nilai mutlak ini dipelajari di kelas 10 biasanya ya. Kalau saya nggak salah. Bisa diulangi gak bang penjelasannya? Yang yang bagian mana, Brian? Semua nilai mutlak. Nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini adalah nilai positif dari suatu bilangan, gitu ya. Sederhananya gitu. Nilai positif dari suatu bilangan. Misalnya, misalnya, nah, mutlak 7, mutlak 7 sama dengan 7. Dan mutlak minus 7 sama dengan 7. Ngerti ya? Ngerti nggak? Jadi, eh, mutlak dari bilangan negatif adalah bilangan positif dari bilangan tersebut. Mutlak dari bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Gitu. Ini sifat. Inilah dasar utama dari nilai mutlak. Oke? Oke. Oke. Jadi konsep-konsepnya itu ini semua berasal dari sini. Ini adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Oke? Kita akan menjawab beberapa soal. Kita jawab dua soal aja untuk nilai mutlak ini. Karena dia nggak terlalu sering keluar ya. Nah, tentukan semua solusi persamaan mutlak dari X min 1 ditambah mutlak dari X min 4 sama dengan 2. Nah, mutlak dari X min 1 dan X min 4 sama dengan 2. Pertama, kita tentukan batas. Batas-batasnya ada dua, yaitu saat X min 1 sama dengan 0, di mana X sama dengan 1, ya, dan saat X min 4 sama dengan 0, di mana X sama dengan 4. Oke? Maka ada dua batas, 1 dan 4. Maka ada tiga wilayah yang harus kita cek. Maka ada tiga wilayah pada garis bilangan yang harus diperhatikan. Seperti itu ya. Yang harus diperhatikan. Pertama, yaitu adalah X, X kurang dari sama dengan 1. Kemudian yang kedua nanti minus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah X lebih dari sama dengan 4. Oke, itu. Oke, pertama untuk X kurang dari 1. Untuk X kurang dari 1, maka maka mutlak dari X kurang 1 pastilah kurang dari 0. Ya kan? Untuk X kurang dari 1, mutlak X kurang 1 pasti kurang dari 0. Karena berapapun nilai X kurang 1 akan selalu, sorry, X kurang 1 akan kurang dari 0. Karena dia pasti, kalau kita pindahkan satunya ke sini, jadinya X kurang 1 kurang dari 0. Seperti itu ya. Dan X kurang 4 kurang dari 0 juga, pasti. Karena setelah kita pindahkan X kurang 1, X kurang 4, karena X kurang dari 1 sudah pasti X kurang dari 4. Gitu ya. Maka X kurang 4 sudah pasti kurang dari 0.
maka X kurang 4 kurang dari nol. Jika kurang dari nol, persamaannya menjadi, pertanyaannya menjadi apa? X kurang satu berubah menjadi satu kurang X. Karena kurang dari nol gitu ya. Sehingga nilainya menjadi negatif dari nilai persamaan tersebut. Eh, izin mau nanya bang, Iya, kenapa? itu kan X kurang dari sama dengan satu. Berarti Iya. X kurang satu bukan, eh, X kurang satu gak kurang dari nol, tapi kurang dari sama dengan, bukan? Oh iya, kurang dari sama dengan harusnya. Sorry. Kurang dari sama dengan. Lebih tepat kurang dari sama dengan ya. Iya. Dan X kurang dan X kurang 4 juga kurang dari sama dengan nol ya. Sama seperti X kurang satu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih, Brian. Sehingga persamaannya menjadi 1 kurang X ditambah ditambah 4 dikurang X. Gitu ya. Karena X kurang 4 juga kurang dari nol. Sehingga harus kebalikannya. Negatif negatif dari X min 4 adalah 4 kurang X. Sama dengan 2. Sehingga didapatkan sehingga didapatkan jadi apa? 5 kurang 2X sama dengan 2. Sehingga X menjadi sama dengan berapa nilai X-nya? 3/2. Oke? Nah, kita perhatikan sekarang. Apakah 3/2 kurang dari sama dengan satu? Enggak ya. Karena 3 kurang 2, 3/2 lebih dari satu, dia tidak kurang dari sama dengan satu, maka nilai X tidak memenuhi. Ya, nilai X tersebut tidak bisa dipakai, tidak memenuhi ya. Kemudian untuk minus satu kurang dari sama dengan X kurang dari 4, maka didapatkan bahwa X kurang satu pastilah lebih dari nol. Karena X berada di antara minus satu dan 4. Misalkan kita ambil X-nya yang ada di antara minus satu dan 4, misalnya 2 ya. 2 kurang satu kan satu, lebih dari nol, lebih dari sama dengan nol. Sedangkan untuk 4 mesti kurang dari nol. Misalnya 2 kurang 4 minus 2 ya. Minus 2 kurang dari nol. Sehingga persamaannya menjadi persamaannya menjadi X kurang satu ditambah 4 dikurang X sama dengan 2. Sehingga didapatkan apa? X dikurang X kan nol ya. Minus satu tambah 4 3. 3 sama dengan 2. Tidak memenuhi. Maka untuk kriteria ini juga tidak ada nilai yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi tidak ada. Tidak didapatkan. Nah, terakhir harapan terakhir kita. X lebih dari sama dengan 4. Didapatkan, jika X lebih dari sama dengan 4, maka didapatkan X kurang satu lebih dari sama dengan nol, dan X kurang 4 juga lebih dari sama dengan nol. Ya kan? Betul nggak? Sehingga persamaannya menjadi didapatkan X kurang satu ditambah X kurang 4 sama dengan 2. Di mana menjadi 2X tambah 3, sorry, 2X dikurang 5 sama dengan 2. Sehingga X menjadi 3, sorry, 7/2. Nah, tetapi 7/2 ini kan kurang dari 4 ya. Nggak lebih dari sama dengan 4. 7/2 lebih dari
sorry, kurang dari 4, maka nilai X tidak memenuhi. Sehingga jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada nilai X. Tidak ada solusi. Oke, mantap. Sampai sini adik-adik paham untuk soal nomor satu? Atau ada pertanyaan? Joel, Ivan, Lihua, Yemima, Theo, apa sudah paham soal ini? Sudah, Sudah Bang. paham ya? Mantap. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Banyaknya bilangan bulat berbeda, Y, yang memenuhi nilai mutlak X min 7 dikurang X plus 11 sama dengan Y adalah, nah, kita harus bagi kasus lagi. Mungkin ini aku copy aja ya. Pasti mirip. Nah, pertama-tama, kok jadi hilang nomornya nih? Kita tentukan batas. X minus 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 7, dan X kurang plus 11 sama dengan 0. Jadi untuk nilai mutlak kita selalu tentuin batas untuk nilainya ya. X sama dengan minus 11. Maka tiga wilayah yang harus diperhatikan. X kurang dari minus 11, maka X kurang 11, X plus 11 kurang dari sama dengan 0, X kurang 7 juga kurang dari sama dengan 0. Oke, maka persamaannya menjadi eh, 7 kurang X dikurang dikurang 11 kurang X sama dengan Y, ya kan? Sehingga didapatkan min 4 kurang 2X sama dengan Y. Karenanya didapatkanlah nilai karena X-nya kurang dari minus 11, maka Y kurang dari sama dengan minus 4 dikurang 2 dikali minus 11. Y kurang dari minus 4 dikurang minus 22. Minus 4 tambah 22 adalah 18. Y kurang dari sama dengan 18. Kemudian persamaan yang kedua. Minus 11 kurang dari X kurang dari 7. Maka didapatkan X tambah 11. Bisa kita buat nilai X-nya 0 ya. X tambah 11 lebih dari 0. Dan X kurang 7 kurang dari 0. Persamanya menjadi X kurang, sorry, X kurang 7 kurang dari 0. Berarti X kurang 7 jadi 7 kurang X ya, kebalikannya. X tambah 11, tak usah dari depan aja deh. 7 dikurang X, ditambah X kurang 11, X tambah 11, sama dengan Y. Didapatkan Y sama dengan 18. Tetapi ini tidak memenuhi. Sorry, memenuhi. Didapatkan Y sama dengan 18 untuk yang ini. Hanya satu nilai Y. Sedangkan ini tadi Y-nya ada 8, Y kurang dari sama dengan 18. Kemudian untuk X lebih dari 7, maka X tambah 11 lebih dari 0 dan X kurang 7 lebih dari 0 juga. Sehingga menjadi X tambah 7, X kurang 7 ditambah X tambah 11 sama dengan Y. Sehingga didapatkan 2X tambah 4 sama dengan Y. Tapi karena Y kita lebih dari 7, maka Y lebih dari sama dengan
2 dikali 7 tambah 4. Di mana nilainya menjadi, sorry, menjadi 18. Ada keanehan di sini ya. 2x ditambah 4. Sebentar ya. Kurang, ini kayak ada kesalahan. Ada kesalahan sedikit. 7 kurang x dikurang minus x tambah minus 11 kurang x. Oh, ini harusnya menjadi y sama dengan 18 yang ini ya. Minus x kurang minus x. Oke. Yang ini harusnya persamaannya menjadi 7 kurang x ditambah, nah itu salah ini. Dikurang x minus 11. Sehingga harusnya minus 4 kurang 2x sama dengan y. Y kurang dari sama dengan minus 4 dikurang 2 dikali minus 11. Di antara minus 4 dikurang 2 dikali 7. Di antara dua bilangan ya. Sehingga y ada di antara minus 4 kurang 14 minus 18 dan 18. Oke. Yang terakhir, menjadi x kurang 7 dikurang x tambah 11. Sehingga nilai y menjadi minus 18. Ya, sehingga, apa soalnya sih? Sehingga, oh, sorry bentar ya. Semua solusinya adalah ini ya, yang paling gede. Ada berapa bilangan bulat antara minus 18 sampai 18? Nilai Y bilangan bulat ada sebanyak 37 ya. Dari minus 18 ke minus 1 kan ada 18. Terus 0. Terus 1 sampai 18 ada 18. Sehingga 18 tambah 1 tambah 18. 37 nilai Y yang memenuhi. Oke, adik-adik apa ada yang bingung untuk soal ini? Mohon maaf karena ada tadi sedikit kesalahan ya. Karena terlalu buru-buru. Eh, ini sudah saya benerin. Nah, kalau yang ini kan X kurang 7 kan jadinya negatif ya. Sehingga dia menjadi 7 kurang X. Nah, ini harusnya kurang tadi. Sehingga saya salah tadi di sini ya. Ini juga X plus 11 jadi min 11 kurang X. Karena sudah dibalik menjadi negatifnya. Sehingga di sini Y sama dengan 18. Begitu juga untuk yang kedua ini. X kurang 7 jadi 7 kurang X. X tambah 11-nya tetap sama dengan Y. Nah, nilai Y ada, karena nilai X ada di antara minus 11 dan 7, maka nilainya ada di antara, kita masukinlah minus 4 dikurang 2 kali 7 dengan minus 4 kurang 2 dikali minus 11. Sehingga nilainya ada di antara minus 18 dan 18. Gitu. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 7, kita masukin X plus 11 lebih dari 0 dan X kurang 7 lebih dari 0. Sehingga kita masukinlah X kurang 7-nya tetap, X plus 11-nya tetap, sehingga Y-nya sama dengan 18. Oke? Sampai sini paham? Oke adik-adik, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga kita akan membahas tentang fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi itu sebenarnya adalah relasi satu nilai X ke
beberapa nilai X ke satu nilai Y. Jadi tidak boleh ada X yang memiliki Y yang sama. Itu adalah konsep dasar dari sebuah fungsi. Cuman yang saya akan bahas di sini adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Harusnya udah pernah belajar ya tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, fungsi komposisi itu adalah gabungan dari lebih satu fungsi. Misalnya f o g x. Inilah lambang dari komposisi. Akan menjadi f g x, f fungsi dari gx. Misalkan, kita kasih satu contoh ya. Contohnya, seperti ini. Misalnya diketahui fx-nya adalah, misalnya fx-nya adalah x plus satu gitu ya. Kemudian gx-nya itu x kuadrat. Maka f OGX akan menjadi f dari gx. Gx ini apa? X kuadrat. Fx kuadrat adalah x kuadrat plus satu. Oke? Sehingga nilai dari f OGX adalah x kuadrat plus satu. Nah, gimana dengan GOFX kebalikannya? Kalau kita ditanya GOFX, nilainya menjadi sama dengan G dari fx. Fx-nya adalah x plus satu. Sehingga sama dengan G dari x plus satu adalah x plus satu dikuadratkan. Oke? Nah, ini kita pecah dulu. Oke? Sampai sini paham untuk konsep dasar fungsi komposisi? Kalau, ya bentar ya, saya ambil charger dulu ya, soalnya udah mau mati laptopnya. Sorry, bentar ya. Oke, itu sedikit tentang fungsi komposisi. Sekarang kita lanjut ke fungsi inverse. Fungsi inverse dari Y sama dengan Fx adalah dengan mengubah bentuknya menjadi X sama dengan Fy. Sehingga fungsi inverse dari X adalah Fy, di mana kita merubah tanda Y menjadi X. Nah, gimana itu contohnya? Contohnya adalah gini. Misalnya, kita diberikan Fx adalah, misalnya berapa ya? Coba kita bikin 3x plus 2 gitu ya. Nah, kita ubahlah, kita nyatakanlah Y, kan ini kan Fx ini kan Y ya. Y sama dengan Fx. Kita nyatakan menjadi X sama dengan Fy. Nah, gimana itu caranya? Kan Y sama dengan 3x plus 2 ya. Maka kita ubah menjadi Y dikurang 2 sama dengan 3x. Sehingga didapatkan bahwa X sama dengan Y kurang 2 per 3. Nah gitu. Sehingga didapatkan bahwa kita sudah nyatakan X sama dengan FY kan? Sehingga fungsi inverse-nya adalah fungsi inverse X adalah, kita ubah tanda Y menjadi X. X kurang 2 per 3. Nah gitu. Inilah nilai fungsi inverse dari 3x plus 2. Oke? Paham ya? Nah, hubungan dari fungsi inverse dengan fungsi komposisi hanya ada satu, yaitu inverse dari komposisi adalah inverse dari fungsi yang di dalam. Yang kedua, komposisikan dengan inverse dari fungsi yang di luar. Yang pertama, seperti itu. Itulah hubungan dari fungsi inverse dan fungsi komposisi. Oke, sampai sini adik-adik sudah paham tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse? Atau masih ada? Sudah. Sudah? Oke. Gimana dengan yang lain? Joel, Yemima, Ivan, Brian, dan Theo? Nah, Oke.
Kalau sudah, saya lanjut ya. Nah, soal kita ada 3 soal untuk soal ini. Diketahui F komposisi GX sama dengan 5X. Jika GX adalah 1/5X-1, maka FX adalah... Oke, gimana cara kita mengerjakan ini? Caranya adalah kita kan dikasih tahu GX. Nah, kita menggunakan informasi GX untuk mencari nilai FX. Oke, nah kita copy dulu soalnya. FOGX sama dengan 5X. Maka kita ketahui FOGX kan sama dengan FGX ya. FGX sama dengan 5X. Sehingga F dari 1/5X-1 sama dengan 5X. Nah, sekarang kita lakukan pemisalan. Misalkan Y adalah 1/5X-1. Maka maka didapatkan bahwa kita kalikan 5XY dikurang Y sama dengan 1. Kita kalikan ini ke sebelah sini ya. 5XY kurang Y sama dengan 1. Kemudian 5X sama dengan Y tambah 1. Sehingga X sama dengan Y tambah 1/5. Oke, sekarang kita substitusikan ke sini. Kita kembalikan dia ke sini. Maka FY adalah 5 dikali X. X-nya kita ganti menjadi Y plus 1/5. Sehingga, entar kayaknya ada kesalahan deh. XY. Oh, sorry. 5XY/5Y, 5Y. Ya, oke. Sehingga FY, kita ganti FY-nya menjadi X. Gitu ya. FX sama dengan Y plus 1/Y. Oke, selesai. Sorry, kita ganti jadi X. X plus 1/X. Oke, sampai sini adik-adik paham untuk soal nomor 1? Cukup mudah ya Mas ya. Untuk yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Misalkan f suatu fungsi yang memenuhi f1/x ditambah 1/x dikali f minus x sama dengan 2x untuk setiap bilangan real x. Berapakah nilai dari f2? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus menemukan suatu nilai yang bisa mengubah persamaan kita menjadi suatu persamaan dua variabel. Gimana cara kita mendapatkan F2? Ada 2 cara, yaitu dengan kita untuk menemukan nilai F2, kita tentukan dua nilai X, yaitu X sama dengan minus 2. Kenapa X sama dengan minus 2? Karena nanti kalau kita masukin ke sini, dia jadi F2 gitu ya. Dan X sama dengan, nah untuk yang ke sini kita masukin X-nya setengah. Oke, setengah. Ya.
minus setengah. Oke, pertama kita menentukan jika X sama dengan minus 2, maka persamaannya menjadi F1 per minus 2 ditambah satu per minus 2 F minus minus 2 sama dengan minus 4 ya. Sehingga F minus setengah F minus setengah ditambah, sorry, dikurang 2 dikali F2 sama dengan negatif 4. Oke, jika X sama dengan, kemudian yang kedua, jika X sama dengan setengah, maka kita kopikan ini ya, kita masukin lagi ke dalam F1 per setengah ditambah 1 per setengah. Oh, ini tadi harusnya 1/2 ya. 1 per minus 2. Maka ini minus setengah. Hmm, lepas ya. -2, -2, -2, minus setengah. Oke, yang ini 1 per setengah ditambah F minus X, minus setengah. Sama dengan 2 dikali setengah, 1. Oke, sehingga didapatkan menjadi, kita ubah menjadi F2, ini semua F2, ditambah 2 dikali F minus setengah sama dengan 1. Nah, kemudian kita anggap bahwa F, F setengah, F2 adalah A, dan F minus setengah adalah B. Ya, sehingga kita dapatkan dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah B kurang B B dikurang setengah dari A. Ini yang pertama, yang ini ya. Dikurang setengah dari A adalah negatif 4. Kemudian didapatkan persamaan yang kedua adalah F2. F2 itu adalah A ditambah 2B sama dengan 1. Kemudian kalau kita menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, didapatkan nilai A adalah, ada yang bisa mengerjakan ini? B kurang setengah A sama dengan min 4, A plus 2B sama dengan 1. Didapatkan A-nya menjadi, kalau dikali 2, persamaan pertama, 2B dikurang A sama dengan minus 8. Kalau dijumlahkan, 4B sama dengan minus 7. Sehingga B sama dengan minus 7/4. Betul nggak ya? Tadi yang mana ini ya? Hanya 9/2 Bang. Yang mana? 9/2 ya A-nya ya? Iya Bang. Oke, 9/2 terus B-nya berapa? Minus minus 7. -7/4. Ya bukan.
Coba ya, minus 7 per 4 dikurang 9 per 4. Minus 16 per 4. Oke, benar ya. Didapatkan A 9 per 2, B minus 7 per 4. Kita butuh F2. F2 adalah A. Maka jawabannya F2 sama dengan 9 per 2. Oke, oke mantap. Ada yang belum paham belum untuk soal yang ini? Ini kita banyak menggunakan apa sih? Sistem dua variabel ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Oke, suatu fungsi f dari z, z itu bilangan bulat, ke q, q itu bilangan rasional, yaitu bentuk a per b, a bilangan bulat dan b bilangan bulat, mempunyai sifat fx plus 1 sama dengan 1 plus fx per 1 min fx untuk setiap x elemen dari bilangan bulat. Jika diketahui f2 sama dengan 2, maka nilai dari f2009 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalau kita punya soal yang ditanya f yang lumayan besar nilainya, biasanya akan ada suatu pola yang terbentuk dari eh, nilai tersebut. Jadi kita akan menemukan polanya. Kita mulai dari f3. Oke, jika x-nya adalah 2, maka f3 akan sama dengan 1 plus 2 f2 ya, per 1 min 2. Sama dengan 3 per min 1. Minus 3 ya. F3 sama dengan minus 3. Kemudian F4. F4 adalah 1 plus F yang sebelumnya. 1 plus minus 3 per 1 minus 3. Sama dengan minus 2 per 4. Minus setengah. Oke. Ya, kita lanjut ya. F5 sama dengan 1 plus minus 1/2 per 1 dikurang minus 1/2. Menjadi minus 3/2 per, sorry, minus setengah per 3/2. Minus sepertiga. Sorry, nggak ada minus. Sepertiga ya. Sepertiga. Ya. Kemudian F6 sama dengan 1 plus 1/3 per 1 minus 1/3. Sama dengan 4/3 per 2/3. 2. Nah, kita ketemu 2 lagi nih. Berarti berdasarkan pola didapatkan F7 nanti pasti sama dengan minus 3 lagi ya. F8 pasti sama dengan minus setengah. Dan seterusnya. Karena mengikuti pola tersebut. Sehingga kita harus mengetahui bahwa dia berulang setiap berapa kali nih. Kan F2 dia 2. Dia berulang setiap 4 kali ya. Dia berulang setiap, pola berulang setiap 4n plus 2. Nah, kalau n sama dengan 1, didapatkan dia mulai dari 2. Kalau n sama dengan 0, dia itu mulai dari 2, 3, 4, 5. Kalau n sama dengan 1, 6, 7, 8, 9. Jadi setiap pola berulang setiap 4n plus 2. Nah, kalau dia 4n plus 2, nilainya menjadi 2. 4n plus 3, nilainya menjadi minus 3. 4n plus 4, nilainya menjadi minus setengah. 4n plus 5, nilainya menjadi sepertiga. Jadi, kita harus mencari 2009 ini, kalau dibagi 4, bersisa berapa?
gitu ya. Nah, kita bagi 4. 2009 jika dibagi 4 akan bersisa 1 modulo 4 atau sama dengan 5 modulo 4. Sehingga kita pilih yang 4n plus 5, di mana nilainya adalah sepertiga. Seperti itu. Udah benar belum ya? Oke, sepertiga. Apakah adik-adik paham sejauh ini untuk soal nomor 3? Ini dia menggunakan pola yang berulang ya. Jadi nanti akan terus berulang-ulang. Kita cari polanya. Eh, Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi terakhir. Kita tersisa 26 menit lagi ya. Kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Oke, nanti kalau kita ada sisa waktu, kita bisa bahas beberapa latihan soal tambahan. Tapi kalau nggak ada sisa waktu, bisa adik-adik coba sendiri. Kalau ada yang bisa menjawab, nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom ya. Kalau bisa mengerjakan. Nah, kita akan bahas tentang barisan dan deret. Barisan dan deret ada dua barisan yang umum yang kita tahu. Yang pertama barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang mengenal selisih. Jadi misalnya 1, 3, 5, 7, 9, selisih 2 gitu. Jadi akan ada selisih dari satu suku ke suku berikutnya. Sedangkan barisan geometri menggunakan rasio, di mana menggunakan perkalian untuk menuju ke suku berikutnya. Misalnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Jadi rumus umumnya adalah UN, oh sorry, kita akan membedakan barisan dan deret ya. Barisan dan deret itu apa bedanya? Barisan itu adalah UN, suku keberapa gitu ya. Sedangkan deret adalah jumlah dari suku-suku tersebut. Jadi SN ini adalah jumlah dari suku pertama sampai suku ke N gitu. A di sini menyatakan eh, suku pertama, N adalah nilai N, suku keberapa dia, dan B adalah selisih. Kita nyatakan aja di sini ya. A itu adalah suku pertama, B adalah selisih, terus UN, suku ke N, SN adalah jumlah N suku pertama. Oke, inilah rumus umum untuk UN, SN. SN ini adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B, atau dengan kata lain, sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Nah, UT adalah suku ke T, di mana T adalah suku tengah untuk N bilangan ganjil, yaitu adalah suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2. Kemudian untuk barisan dan deret geometri. Untuk geometri, rumusnya adalah pertama UN. UN itu suku ke N untuk geometri adalah AR N pangkat N min 1, di mana R adalah rasio. Kita bikin di sini ya. R adalah rasio perbanding pengali. Pengalinya berapa gitu ya. Plus N adalah jumlah N suku pertama dari bilangan geometri, yaitu AR pangkat N min 1 per R min 1 untuk R lebih dari 0, dan untuk R kurang dari 0, beda lagi ya. Untuk R kurang dari 0 adalah 1 dikurang A pangkat R min N dibagi 1 kurang R. Oke, gitu ya. Sedangkan untuk suku tengah, yaitu UT kuadrat adalah U1 dikali UN. Kemudian S tak hingga. Nah, S tak hingga ini adalah suku ke tak hingga dari suatu deret geometri. Di mana kalau kita punya misalnya deret geometri seperti ini.
satu setengah, seperempat, seperdelapan itu kan setiap satu suku kan dibagi dua ya. Berarti rasionya setengah ya. Nah itu kita bisa jumlahkan sampai dia tak hingga. Jadi satu tambah setengah, tambah seperempat, tambah seperdelapan, tambah titik-titik-titik sampai tak hingga. Itulah maksud dari S tak hingga. Adalah A per satu min R. Jika R berada di antara minus satu dan satu. Yaitu jika R-nya adalah berupa pecahan. Ya, ada rumus-rumus deret lainnya. Yaitu ini, satu kuadrat tambah dua kuadrat tambah bla 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 sampai N kuadrat adalah, ini rumus yang umum ya, ini harus dihafal atau dipahami untuk mengerjakan beberapa soal matematika. Kemudian satu pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah sampai N pangkat 3 artinya jumlah dari kubik suatu bilangan adalah jumlah dari semua bilangan dikuadratkan. Oke? Kemudian ini adalah deret teleskopik. Dua ini adalah deret teleskopik, yaitu jumlah dari AI plus satu dikurang AI dari dari satu sampai N adalah AN min satu dikurang A1. Karena nanti akan saling menghabiskan ya, akan saling mengurangi. Misalnya, A7 dikurang A6, ditambah A6 dikurang A5, ditambah A5 dikurang A4. Nanti A6 akan dikurangi sama A6 yang berikutnya. Sehingga nanti tersisa yang awal dengan yang terakhir, yaitu A7 dengan A1. Sehingga jawabannya nanti jadi A7 dikurang A1. Begitu juga dengan pembagian. Pembagian misalnya A7 per A6 dikali A6 per A5 dikali A5 per A4. Nanti kan A6 yang di bawah akan dihabiskan dengan A6 yang di atas. Begitu juga A5 hingga nanti yang tersisa A1 di belakang. Sehingga jawabannya A7 per A1. Gitu juga untuk ini. Ini itu adalah tanda sigma untuk perkalian. Gitu ya. Sejauh ini adik-adik paham untuk materi barisan dan deret. Gimana ini? Sudah mulai banyak yang eh, off cam saya lihat. Udah mulai ngantuk kali ya. Bentar lagi kita mau selesai kok. 20 menit lagi ya. Kalau ada yang nggak dipahami, boleh ditanya di melalui Japri ataupun bisa ditanyakan sekarang juga, oke? Kemudian untuk latihan soal, kita akan bahas tiga soal terakhir. Tiga soal terakhir untuk latihan soal baris dan deret. Nah, soal pertama. Diketahui A ditambah A plus satu ditambah A plus 2 ditambah titik-titik hingga 50 adalah 1139. Jika A bilangan positif, maka A sama dengan berapa nilai A? Nah, kita di sini belum tahu nilai N-nya, gitu ya. Tapi kita tahu nilai Sn-nya dan nilai UN-nya. Dari soal di atas, kita tahu bahwa nilai UN-nya adalah 50 dan SN-nya adalah 1139, gitu ya. UN-nya 50. Maka A ditambah N kurang satu dikali B. Bedanya adalah satu. Karena selisih dari satu suku ke suku berikutnya itu satu gitu ya. Dia bertambah satu. Maka B-nya juga sama dengan satu. Ditambah N kurang satu kali B, kita menggunakan rumus yang ini sama dengan 50. Gitu ya. Sehingga didapatkan bahwa sebentar. Ya, didapatkan A sama dengan 51 dikurang N. Oke. Kemudian untuk SN. SN-nya didapatkan N per 2, masukin rumusnya, dikali 2A ditambah UN. Dikali, oh kita pakai A tambah UN aja ya. A tambah 50 sama dengan 1139. Di mana ini membuatnya menjadi N per 2 dikali, oh kita kalikan aja langsung.
N dikali A tambah 50 sama dengan 2278. Oke, sekarang kita masukin nilai A 51 kurang N. Kita masukin nilai A 51 dikurang N. Oke, N dikali 51 dikurang N ditambah 50 sama dengan 2278. N kita kalikan semuanya. N minus N kuadrat ditambah 101 N sama dengan 2278. Kemudian kita pindahkan semua ke sebelah kiri ya. N kuadrat dikurang 101 N tambah 2278 sama dengan 0. Tadi saya sudah mendapatkan dua nilai dari N. Nanti N-nya adalah N minus 67 dan N minus 34. Kalau kita menggunakan rumus ABC ya. Sehingga kita akan mendapatkan N sama dengan 67 dan N sama dengan 34. N sama dengan 67 dan N sama dengan 34. Nah, yang kita mau adalah nilai A. A adalah 51 dikurang N. 51 dikurang 67 adalah minus 18. Minus 16. Udah mulai nggak fokus juga aku ini. A sama dengan 51 dikurang 34, di mana adalah 17. Nah, kita pilih yang mana? Yang kita pilih adalah 17, karena dibilang A adalah bilangan positif. Maka adalah 17. Kita bold. Tidak memenuhi ini ya. Ini tidak memenuhi. Oke. Lanjut nomor 2 ya. Ini dua soal terakhir. Jika 9 kurang 7x, 5x kurang 6, dan x kurang 1 adalah tiga suku pertama deret geometri tak hingga, maka jumlah suku-sukunya adalah... Nah, kita tahu bahwa berdasarkan soal di atas, kita tahu bahwa suku tengahnya, suku tengah UT-nya adalah 5x kurang 6. Nah, menggunakan sifat yang tadi, kita tahu bahwa UT sama dengan UT kuadrat sama dengan U1 dikali UN. Oke, maka kita dapatkan bahwa 5x kurang 6 dikuadratkan akan sama dengan 9 kurang 7x dikali x kurang 1. Sehingga didapatkan 25x kuadrat, 25x kuadrat dikurang 60x ditambah 36 sama dengan 9x dikurang 9 kurang 7x kuadrat ditambah 7x. Ya, sederhanakan lagi, nanti dapatnya menjadi 32x kuadrat, 32x kuadrat dikurang 76x ditambah 45 sama dengan 0. Nggak, nanti akan didapatkan menjadi, kalau kita cari jawabannya, nanti akan dapat 5x dikurang 4 dikalikan dengan, 4x dikurang 5 dikalikan dengan 8x dikurang 9. Gitu, sama dengan 0. Sehingga didapatkan X adalah 5/4 atau X adalah 9/8. Nah, pertama kita bikin jika X adalah 5/4. Jika X adalah 5/4, maka suku-sukunya adalah 9 dikurang, suku-sukunya menjadi
9 dikurang 35/4, terus 54 kali 5, 25/4 dikurang 6, dan 5/4 dikurang 1. Kok gini ya? 6, terus 5/4 dikurang 1. Di mana ini suku-sukunya akan menjadi seperempat, seperempat, seperempat. Ya, R-nya sama dengan 1. Jumlah sukunya adalah 3/4 untuk yang ini. Kemudian, kalau X adalah 8/9, 9/8, sorry, maka menjadi 9 dikurang 7 kali 63/8, terus 45/8 dikurang 6, serta 9/8 kurang 1. Sehingga menjadi 72 kurang 6/3. 9/8 minus 3/8 serta 1/8. Sehingga jumlahnya menjadi, jumlah suku-sukunya menjadi 7/8. Iya. Jadi ada tiga, sorry. Oh, suku pertama deret geometri tak hingga. Oh, deretnya tak hingga ya. Jadi bukan jumlah suku dari yang tiga yang pertama ya. Kalau di sini kita dapatkan R sama dengan 1. Rasionya 1 ya. Sedangkan yang ini rasionya sama dengan, ini kan dia seperempat, seperempat, seperempat. Selalu sama. 1. Sedangkan yang ini R-nya adalah minus 1/3. Karena dia setiap kita kalikan, dia kali minus 1/3. Untuk geometri tak hingga kita pakai rumus yang ini. Ya. Em, A per 1 kurang R. S tak hingga jumlah sukunya adalah, deret tak hingga adalah, A-nya, suku pertamanya adalah 9/8 dibagi minus 1/3. Menjadi berapa itu? Minus 27/8. Benar nggak? Eh, 1 tambah 1 dikurang minus 1/3, 4/3, sehingga menjadi 27/32. Ya, maaf. Oke, sejauh ini adik-adik paham untuk soal nomor 2. Nah, soal terakhir akan kita bahas. Tapi sebelum soal terakhir, kita boleh ambil foto dulu nggak sebentar? Supaya, apa namanya, untuk dokumentasi. Ya, Ya, silakan adik-adik. Yemima dan Theo boleh buka kamera sebentar. Biar saya ambil foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kasih boleh. Kalau masih mau on-cam boleh. Ini kita soal terakhir ya. Soal terakhir untuk hari ini. Nah, untuk soal terakhir, kita akan menentukan jumlah dari 2/3 kurang 4 tambah 4/9 kurang 4/7 tambah 8/7 kurang 4/9 sampai tak hingga. Oke, ini adalah deret tak hingga. Jika kita perhatikan, ada dua pola di sini, yaitu pola ganjil, pola apa, suku ganjil adalah, coba kita perhatikan, dia 2/3, kemudian 4/9, kemudian 8/27. Nah, ini R-nya berapa?
R-nya adalah 2/3 ya. Jadi karena dia setiap untuk ke suku berikutnya kita kalikan 2/3 ya. Sedangkan pola suku genap kalau kita perhatikan adalah -4, terus -4/7, -4/49. Nah ini polanya R-nya adalah -1/7. Maka kita bisa pecah menjadi dua. Untuk jumlah yang suku ganjil, jumlah suku tak hingganya adalah Sn sama dengan A-nya 2/3 dibagi 2/3. 1 ditambah 2/3. Itulah Ya, bukannya bola itu rumahnya kita loh. seperti Pak. Kenapa itu? Suaranya kurang jelas, sorry. Bisa di chat nggak? Kalau misalnya, Oke. oh ya, oke. Gimana tadi? Satu dikurang harusnya. Satu dikurang 2/3. Aku salah rumus. Oke. Kemudian jawabannya adalah 2/3 dibagi 1/3, yaitu 2. Untuk yang ini ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang pola suku genap, jadi eh, -4 dibagi 1 dikurang SN-nya. -1/7. Bukannya R untuk genap positif 1/7 ya Bang, bukan minus. Oh iya, sorry, sorry. Oh iya, 1/7 ya. Maaf, mohon maaf, mohon maaf. Karena harusnya, iya, 1/7. Berkecoh tadi. 1 dikurang 1/7. Oke? Oke, mantap. Si teliti berarti ya semuanya. 4 dibagi 1/1-7. Berarti -4 dibagi 6/7. -28/6. Ya, -28/6. Atau -14/3. -4 dibagi 6/7. 28/6. Ya, benar. -14/3. Sehingga jumlahnya adalah -2. 2 ditambah 2 dikurang 14/3. Mana menjadi -8/3. Oke. eh, Sekian untuk, karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Di sini ada beberapa soal latihan tambahan yang bisa kalian kerjakan. Ada 6 soal ya. Kalau nanti mau dibahas, boleh kita bahas di minggu ketiga kali ya. Minggu ketiga nanti. Atau mungkin di forum diskusi juga boleh. Kalau ada yang mau mengerjakan. Oke? Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Mas Ya. Bang. Oke, makasih. Makasih, Makasih Iva. Bang. Ya, Makasih makasih, Bang. Liva. Makasih, Emima. Makasih Ya, Bang. makasih, Theo. Makasih, Wah. Joel. Ya, aku stop ya.